Mengapa saya katakan lebih rendah moral seorang istri yang tega meninggalkan suaminya dan pergi dengan lelaki lain ke hotel atau kemana-mana melakukan perbuatan berzina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan seluruh sahabat BN yang berbahagia, penonton channel YouTube Bustami Narda, agar selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan agar selalu semakin sukses dari hari ke hari. Sahabat BN dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mengajak penonton sekalian untuk bicara tentang sebuah keluarga. Di hari-hari terakhir ini, di bulan-bulan terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini, tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan kita terasa semakin dicekik oleh tekanan ekonomi yang demikian berat. Pandemi corona telah membuat sendi-sendi perekonomian, mulai dari ekonomi bangsa, ekonomi negara, ekonomi keluarga hancur berantakan. Orang kaya sekarang ini tiba-tiba jadi miskin. Orang miskin tiba-tiba jadi makin melarat selama pandemi corona ini telah terjadi. Sehubungan dengan itu, bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Kita tidak jarang mendengar akhir-akhir ini banyak saja sekali terjadi perceraian di dalam keluarga karena terjadi kericuhan, karena terjadi kesalahpahaman, karena terjadi ketidakcocokan di dalam rumah tangga akibat tekanan ekonomi. Sekarang saya bukan akan melihat itu, namun saya ingin sekarang melihat sejauh mana kesetiaan suami dan istri dalam sebuah keluarga yang telah dipatri oleh sebuah pernikahan ketika menghadapi kesulitan dalam rumah tangga, seperti kesulitan yang dialami selama pandemi ini terjadi. Saya bukan hanya berpatokan kepada pandemi corona saja, tetapi dalam hari-hari selanjutnya di luar itu. Sahabat sekalian, di dalam sebuah rumah tangga ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dua hal itu, yang pertama, ujian dan godaan kepada si suami. Yang kedua, ujian dan godaan kepada si istri. Kapan itu datang? Ujian atau godaan datangnya kepada si suami, kepada kita lelaki, itu ketika sebuah keluarga ditimpa keberuntungan, menjadi keluarga yang kaya raya. Ketika itu ujian datang biasanya kepada suami. Suami akan digoda oleh perempuan-perempuan cantik di luar sana yang jauh melebihi kecantikan istrinya. Saat itulah terjadinya sang suami menikah lagi, menambah istri lagi, karena tidak tahan godaan, sehingga kesetiaan dalam rumah tangga menjadi porak-poranda. Itu yang terjadi. Seorang lelaki akan didekati oleh perempuan biasanya ketika lelaki itu kantongnya tebal, mobilnya mewah, pangkatnya tinggi,
karirnya bagus, usahanya lancar, tokonya banyak, pabriknya ada di mana-mana. Itu ya. Tetapi perempuan bagaimana? Godaan atau ujian datangnya kepada si istri ketika keluarganya itu miskin. Ketika sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, dalam keluarga itu jatuh miskin, jatuh melarat, biasanya si istri akan menghadapi godaan atau ujian yang berat, di mana dia akan digoda oleh laki-laki yang berkantong tebal. Matanya biasanya akan membelalak melihat laki-laki bermobil mewah, ada rumah bagus, karirnya yang melejit. Itu tidak sedikit suami yang ditinggalkan istrinya ketika suaminya dari berpangkat jatuh non-job, tidak berpangkat, apalagi dari berpangkat menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, menjadi seorang wali kota, menjadi pengusaha sukses, menjadi direktur utama, menjadi owner perusahaan itu. Ketika jatuh dari sana, seorang bupati, seorang gubernur, seorang wali kota, tiba-tiba ditangkap KPK misalnya, masuk dalam penjara, hancur. Tak jarang istri minta cerai dan ingin menikah dengan lelaki lain. Ketika si suami jatuh miskin, perusahaannya hancur, pailit. Yang biasanya pakai mobil mewah, sekarang motor saja tidak ada. Tak jarang perempuan dari kala itu menaiki mobil mewah suami orang, pergi ke hotel bersama lelaki lain yang kantongnya tebal. Tidak jarang itu yang terjadi. Bagaimana kalau demikian terjadi pada keluarga Anda? Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, andaikan Anda seorang lelaki, kita lelaki, begitu kita berhasil menjadi orang sukses, baik di bidang karir di pemerintahan atau karir di bisnis, ingatlah bahwa itu adalah doa kita, usaha keras kita, kerja keras kita, dan doa dari istri kita serta anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa setiap malam setelah selesai sholat tahajud kalau dia Islam, dan dia berdoa setiap waktu kalau dia beragama lain, agar suaminya karirnya naik, agar suaminya usahanya sukses, lancar. Tetapi begitu Anda sukses, Anda cari tambahan istri lagi. Bahkan Anda tinggalkan dia, Anda pergi bersama istri baru Anda. Bagaimana perasaan? Siapakah Anda? Di mana moral Anda? Moral kita laki-laki, kalau itu yang kita lakukan. Kita harus ingat, termasuk saya sekali ingat, perempuan itu hanya ingin menikah dengan uang kita, dengan perusahaan kita, dengan jabatan kita, dengan pangkat kita, bukan dengan kita. Kalau perempuan seperti itu yang kita nikahi, nanti begitu kita miskin, dia lari lagi itu, cari laki-laki lain. Betapa rendahnya moral kita. Bagaimana dengan perempuan seorang istri? Ketika suami Anda miskin, ketika suami Anda kaya, ketika suami Anda berpangkat, Anda sanjung-sanjung makannya, semuanya Anda pergi, Anda bahkan mau mencium kakinya, tasnya Anda ambilkan, Anda setia. Tapi ketika dia jatuh miskin, usahanya bangkrut, pangkatnya jatuh, Anda pergi bersama lelaki lain. Mohon maaf kalau saya katakan Anda jauh lebih bejat moral Anda dari moral
seorang PSK jauh lebih rendah moral Anda dari moral seorang lonte. Mohon maaf kalau saya bicara demikian. Mengapa saya katakan lebih rendah moral seorang istri yang tega meninggalkan suaminya dan pergi dengan lelaki lain ke hotel atau kemana-mana melakukan perbuatan berzina? Karena kalau seorang lonte atau seorang PSK, seorang wanita nakal, dia pergi itu tidak mengecewakan suaminya karena dia rata-rata tidak bersuami. Dia dosanya dosa zina dan dia terus terang mengatakan kepada orang itu dia dibeli. Tetapi Anda orang yang punya suami, Anda tega menipu suami Anda tega mengibuli suami Anda, pergi dengan lelaki lain karena Anda anggap lelaki pacar Anda itu punya uang banyak dan suami Anda miskin. Dan begitu Anda telah melakukan sesuatu dengannya, macam-macam dengannya, perbuatan terkutuk, perbuatan amoral, Anda minta cerai pada suami Anda menikah dengan orang itu. Dan Anda juga mengecewakan istri dari orang tersebut. Betapa banyak, betapa lengkap kekeliruan, kesalahan yang Anda buat. Karena itu, sebagai seorang istri, agar tidak terperdaya oleh laki-laki yang punya uang banyak, oleh laki-laki yang ekonominya mapan, ketika suami Anda jatuh miskin, ketika suami Anda tidak bisa juga bergerak setelah sekian lama menikah, miskin juga, tidak bisa gerak. Anda ingin cepat kaya, lantas Anda tinggalkan suami Anda pergi dengan orang lain, dan Anda minta cerai pada suami Anda menikah dengan orang yang telah berapa kali berzina dengan Anda itu. Yang tidak ada pada Anda adalah iman. Yang tidak ada pada Anda adalah moral. Ini saya katakan, untuk itu perbaikilah moral, kuatkanlah iman. Seseorang yang melakukan seperti itu, seperti seorang suami ketika miskin setia pada istrinya, didoakan oleh istrinya agar menjadi orang yang sukses, tapi setelah sukses cari istri lagi, bahkan berzina dengan perempuan lain, dengan menyeleweng, berbuat serong dengan orang lain, dengan mengibuli istri. Seorang istri karena suaminya miskin, dia pergi dengan laki lain melakukan perbuatan perzinaan, mengibuli suaminya, nanti akan mendapatkan balasan. Percayalah, kalau Anda menikah dengan seseorang atau dengan suami orang, nanti Anda akan berbuat begitu pula oleh perempuan lain. Kalau Anda seorang istri melakukan seperti itu, nanti Anda akan dikecewakan pula oleh istri itu. Betapa banyak kita melihat seorang suami kembali lagi kepada istri pertamanya setelah punya istri 1, 2, 3, 4. Betapa banyak kita lihat seorang istri yang mengecewakan suaminya, yang meninggalkan suaminya, yang minta cerai kepada suaminya ketika suaminya jatuh miskin, ketika suaminya dalam tahanan. Akhir-akhirnya kembalilah lagi, mohon lagi kepada suaminya untuk rujuk kembali. Dan ketahuilah, itu adalah lambang dari kerendahan moral seorang manusia. Itu kerendahan moral. Dan ini sangat rentan terjadi di saat-saat kehidupan sulit seperti sekarang ini. Ketika suami Anda kaya raya, ketika suami Anda berpangkat berjabatan, Anda tidak melihat ada kejelekannya, yang Anda lihat baik-baiknya saja. Tetapi ketika suami Anda jatuh miskin, ketika suami Anda tidak berjabatan, Anda melihat kesalahannya muncul. Waduh, betapa bejatnya moral Anda.
Anda seorang suami, ketika dulu istri Anda lihat cantik, baik. Tetapi ketika uang Anda banyak, Anda melihat suami Anda banyak kelemahannya, sehingga Anda cari perempuan lain untuk memuaskan nafsu Anda. Sungguh bejat moral Anda. Untuk itu, dua hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah rumah tangga. Yang pertama, hati-hati dengan godaan perempuan ketika rumah tangga Anda sedang jaya. Dan hati-hati dengan godaan lelaki ketika rumah tangga Anda sedang susah, sedang jatuh. Suami harus hati-hati terus ketika keluarganya jaya. Sebab banyak perempuan di luar sana menggoda kantong Anda. Istri hati-hati ketika keluarganya miskin, ketika suaminya jatuh. Karena banyak lelaki di luar sana yang akan menggoda, akan merayu Anda dengan kantong tebalnya, dengan mobil mewahnya. Saya yakin kita masih punya moral, tetapi kadang-kadang kita lupa karena begitu kuatnya nafsu ingin hidup senang. Bayangkan oleh Anda seorang perempuan, Anda tinggalkan suami Anda pergi dengan lelaki lain hanya untuk mencari uang, hanya untuk mendapatkan uangnya, hanya karena suami Anda belum berhasil hidup sukses. Waduh, seberapa picik, seberapa kecil moral Anda. Waduh, tolong renungkanlah ini. Apa yang Anda tanam, Anda akan menuai sendiri. Yakinlah. Anda kecewakan suami Anda dengan cara begitu, nanti Anda akan kecewakan oleh laki lain dengan cara begitu pula. Anda kecewakan istri Anda dengan cara seperti tadi, nanti Anda akan dikecewakan oleh istri baru Anda pula. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Setiap perbuatan kebaikan balasannya akan kebaikan pula. Tapi ingat, kalau perbuatan buruk balasan juga buruk. Semoga ini menjadi renung kita bersama. Semoga itu menjadi pelajaran bagi saya dan bagi penonton sekalian. Ingat, hidup susah hendaknya bisa memperkuat hubungan keluarga kita. Karena kita bisa merenung dua suami istri tambah anak-anak. Bagaimana agar itu baik hidup kita ke depan. Hidup senang, hidup bahagia, hidup jaya. Dapat pula hendaknya memateri keluarga kita. Bagaimana kita bersama istri, suami, anak-anak. Selalu ingat bahwa dulu kita menderita. Tidak mudah memperjuangkan ini. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.